Sobat Blessing, kali ini aku kedatangan tamu spesial nih. Sebelum kita mulai nih, kita kayaknya kenalan dulu sama bintang tamu kita di sebelah kanan. Hai. Apa nih? Nah, kenalin dong namanya siapa, terus sebagai apa nih? Kayaknya aku juga sering, kayaknya mungkin teman-teman YouTube semua udah berseliweran mungkin ya di salah satu sosial media TikTok. Gitu. Iya, sosial Boleh media. disebut? Boleh. Ini. TikTok itu ya. Nah, Iya. mungkin bisa dijelaskan sama perkenalan sama Oke, YouTube. jadi perkenalkan, nama aku Cheesehead, biasa dipanggil Cheesehead. Namanya emang Cheesehead gitu kan? Enggak. Jadi biasa buat konten di TikTok ya, bahas-bahas teknologi, terutama laptop, PC, ya. Dan kali ini Kita bahas sesuatu yang baru nih. Iya, ini kayak lagi tren juga. Bener banget. Nah, jangan lupa nanti untuk di follow akunnya ya. Bener, Di nanti bawah sini. bisa. Yes, muncul nanti. Oke nih, kayak kita bakalan ngebahas tentang tren handheld PC ya. Bener sekali. Yang udah ada di depan kita nih. Ada apa aja tuh kayak kalau misalkan Kak Cis lihat tuh. Nah, ini dari berbagai macam brand ini nampaknya pengen bersaing ya. Dan ternyata pasarnya cukup banyak peminatnya gitu kayak. Pertama di sini yang pertama rilis sih kayaknya Asus ya. Iya, sebenarnya Asus. ROG Ally, terus Lenovo, ada Legion Go. Disalip juga sama ya MSI. Iya, dan terakhir MSI Cloud. MSI Cloud. Nah, udah nih di depan kita udah ada contoh sih emang udah display nyatanya ya yang kita bisa pegang ternyata nanti kita bakal review di Oh, ini asli Kak? asli dong, bukan dummy, asli. Nah, kita nanti bakal ngebandingin 3 handheld gaming ini yang ada di pasaran. Yang tadi disebutin ada Asus, ada MSI, juga ada Lenovo. Nah, dari ketiganya kita akan mengevaluasi nih ya, dari performanya, atau juga dari desain fiturnya, juga ada dari nilai dari handheld ini. Ya, tentunya karena masing-masing punya kelebihan masing-masing yang cocok buat berbagai macam kalangan ya Kak ya. Jadi misalkan ada yang cocok sama Legion mungkin, ada yang cocok sama MSI maupun Asus. Bener banget. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama-tama nih Cis, kita ada yang paling pendatang terbaru dari handheld nih ada dari punyanya MSI Cloud. Yang pertama aku bakal bahas ini nih. Nah, dari CPU sendiri nih, dia pakai yang namanya Intel Core Ultra dengan prosesor 1555H dengan 16 core di 6 P-core dan 8 E-core dan plus 2 low power E-core gitu. Jadi, ini dimaksud body frekuensinya tuh di 4,8 GHz. Nah, ini juga ada nih grafik ini grafik dari Intel Arc, Intel terbaru nih, udah tahu kan pasti? Udah tahu. Nah, terus juga ini udah menggunakan yang namanya chipset yang terintegrated SoC gitu. Ini juga udah ada yang namanya operating systemnya nih. Ini juga udah menggunakan yang namanya Windows 11 Home dan ini juga ada ikut memori juga di 16 GB di LPDDR5 di 6400. Nah, ini juga ada di storage-nya di SSD itu dia ada di 512 dimenggunakan namanya NVMe PCIe Gen 4. Jadi Ya, Gen 4. Udah kenceng banget pasti untuk main game ya. Dan Asli. juga ini tau gak sih berapa displaynya? Apa tuh? Display layar itu ada di 7 inch Full HD di 1920 kali 1080 dan menggunakan 120 refresh rate-nya tuh. Udah smooth banget sih. Smooth banget dan kalau udah pakai game. 100% sRGB dan IPS level. Apalagi handheld ini juga udah touchscreen. Udah touchscreen juga. Bener banget. Nice banget sih. Nice banget sih ya. Nah, setelah dibahas MSI Cloud sama Katita, nah tadi itu handheld yang pakai Intel satu-satunya yang akan kita bahas. Jadi untuk next-nya, keduanya pakai AMD yang sama yaitu Ryzen Z1 Extreme. Dia udah Zen 4 arsitekturnya dan tentunya dengan 4 nanometer processing di sini dia sangat efisien menggunakan 8 core dan 16 thread. Terus dia juga pakai Windows 11 Home sama semuanya dan juga dengan Zen 4 di sini dia juga pakai GPU dari Radeon RDNA 3. Jadi udah sangat enak banget kalau misalkan dipakai main game meskipun dia masih integrated ya. Terus RAM-nya di sini juga sama 16 GB LPDDR5, dia kecepatannya di 6400 MHz dan storage-nya juga 512 PCIe Gen 4 juga. Jadi udah kenceng banget. Terus display-nya di sini sama kayak Cloud, bener-bener kayak saudara kembar, beda hitam putih doang ya. Di sini dia ukurannya 7 inch 1080p 120 Hz juga. Terus dia juga tentunya sudah touchscreen dan juga 100% sRGB. Nah, jadi dua-duanya kayak saudara kembar sih sebenarnya Kak Tita ya. Cuma beda di warna dan prosesor. Bener tentunya. banget.
Nah, kayak ini tadi sudah kita bahas yang dua tadi kembar. Ini dia mungkin kakaknya ya, karena paling besar Paling sendiri gede ya. sendiri ya, dan paling unik gitu. Bener, paling unik sendiri. Tapi Kayak- prosesornya dia sama kayak ROG Ally, dia pakai Sama ya? Z1 Extreme sama juga. Terus dia juga pakai 16 GB LPDDR5X 7500. Jadi untuk RAM dia lebih kenceng dibanding ROG Ally. Iya. Gitu. Terus dia juga SSD sama 512, Gen 4 juga, dan di sini spesialnya menurutku adalah itu dari sticknya itu atau Oh, iya. gamepadnya dia bisa dicopot dicopot. dibandingkan kedua teman-temannya teman-teman tadi ya. gitu Mungkin ya. kita bakal bahas nanti. Bener, ya oke. kan? Terus untuk displaynya gimana nih, Kak? Nah, untuk display sendiri nih, di Legion Go ini dia mempunyai display yang beda dari yang sebelah-sebelah tadi. Itu dia menggunakan di SSD 8,8 inch di Lebih gede. Wiki XGA di 2K. Dan dia juga sudah menggunakan yang namanya color gamut di 97% dengan sama juga refresh rate juga di 144 Hz gitu. Jadi lebih gede tampilannya, lebih crispy juga dibandingkan kedua yang lainnya. Yes, bener banget. Ini juga udah IPS nih sama kayak teman-teman yang Sama kayak lain. teman-teman Cuma ya. bedanya di size-nya doang gitu. Bener. Nah, selanjutnya nih bakalan bahas tentang performanya. Habis itu desainnya mungkin kita juga nanti bakalan tes gaming ya, Kak ya. Betul sekali. Langsung aja mungkin untuk lebih detailnya kita langsung aja kasih ke tech enthusiast dia bakalan ngebahas nanti. Oke, kita langsung aja kasih ke Kak Cis. Jadi kita bakal ngetes langsung gimana sih performa gaming dari si MSI Cloud, karena sesuai namanya handheld gaming PC, kita wajib tes gamingnya gitu. Dan di sini udah ada game Tekken 7 ya. Kita tes di sini, dan kalau misalkan dia nggak sambil record nih, dia dapatnya itu rata di 60 fps, nggak turun-turun. Tapi ini karena kita sambil record pakai OBS ya, dia ada pengurangan beberapa fps sih, kayak nggak terlalu, tapi tetap masih enak banget, masih smooth banget buat dipakai main. Terus tombol-tombolnya juga sangat-sangat nikmat ya, semuanya ini sangat-sangat tactile, dipencet juga enak. Overall performance-nya sih untuk game-game kayak Tekken, terus nanti kita juga bakal tes Monster Hunter apakah enak juga, kita akan coba ya gitu ya. Jadi ya ini kira-kira untuk Tekken performanya, kalian bisa lihat sendiri. Next kita tes Monster Hunter Rise. Di sini untuk settingannya pakai di low dan 1080p tentunya. Dan dia bisa maintain selalu di atas 60 fps sih. Ini karena sambil record juga. Bahkan kalau nggak sambil record di tempat yang nggak begitu rame gitu ya, dia bisa tetap di 120 fps. Jadi udah bisa ngejar si refresh rate-nya sendiri. Lancar banget sih, bahkan kalian bisa naikin settingan harusnya kalau kalian lebih prefer grafiknya. Tapi kalau gue pribadi akan tetap stay di low dan nikmatin kemulusan gaming yang bisa didapat gitu ya. Aman banget sih Monster Hunter Rise dan juga Tekken tadi gitu. Overall nice performance untuk Core Ultra 7 di sini ya. Kita coba nanti cek untuk performa Z1 Extreme apakah sebagus ini. Nah, ini pengetesan untuk si Legion Go sekarang ya. Dan seperti biasa Tekken 7 settingan kita pakai di high semua dan 1080p, kita samain aja. Tentunya untuk wattage ini semua kita maxin ya. Wattage-nya kita maxin dan dia dapat di 50-an fps, sama juga kayak si Cloud tadi. Ternyata performanya nggak begitu beda jauh ya antara Z1 Extreme dan Core Ultra 7. Gue nggak tahu untuk game-game lain, tapi untuk di Tekken di sini dia nampak sama gitu ya untuk dari segi performa. Dan apa lagi ya, kalau misalkan gue lihat secara kasat mata gitu ya, ini emang layar lebih crispy sih, entah kenapa gitu. Mungkin karena dia 2K juga, meskipun kita main di 1080 tapi nggak begitu ada apa pixel density-nya masih tetap terjaga sih gitu. Karena layarnya kecil juga di 8,8 inch, jadi tetap kelihatan jernih gitu ya. Mungkin itu performanya 50 fps sama kayak yang tadi ya. Jadi kita lagi nyoba gaming pakai mode yang kayak gini ya. Gue nggak tahu namanya apa, tabletop atau apalah. Dan seperti yang lo bisa lihat sendiri ya, ini performanya juga sama-sama aja mirip banget kayak si MSI Cloud tadi, cuma di sini dia lebih stabil aja sih di 100-an gitu ya. Jadi mungkin lebih optimize di Z1 Extreme sepertinya untuk Monster Hunter Rise ini ya. Kalau tadi kan sambil record di Cloud itu dia turun di 70, 80, tapi kadang juga di 100 gitu ya. Kalau ini dia rata di 100-an sih, 114, 115, ini bahkan sambil record juga. Dan selancar itu sih, dan lagi-lagi displaynya sangat nikmat, apalagi lo bisa kalau capek tangan lo bisa lo taruh di meja kayak gini ya.
Ini mungkin kelebihannya si Legion Go juga. Overall performance-nya sih lebih stabil mungkin karena pengaruh driver juga ya, seperti yang kita tahu si Intel Arc-nya. Mungkin kedepannya kalau sudah ada updatean driver baru juga akan lebih mantep lagi gitu. Jadi ya overall segitu performance-nya untuk si Legion Go. By the way settingannya sama juga, dia low di 1080p, semua di low dan ya. Next ini ROG Ally warna putih sendiri ya, dan settingan masih sama di 1080p high maksud gua semua di sini untuk di Tekken 7 ya. Dan sama sih overall ketiga-tiganya itu smooth di 50-an fps kalau sambil record. Kalau nggak sambil record sih harusnya aman banget, dia menyentuh 60 gitu ya. Jadi kalau kalian matiin fps cap gitu main udah smooth banget, nggak ada stutter dan lag sama sekali sih. Udah sangat-sangat nikmat bermain Tekken 7 di sini. Settingannya high loh. Gila ini. Integrated juga ya. Jadi itu untuk Tekken 7 performanya. Untuk Monster Hunter Rise di sini settingan low seperti biasa, 1080p. Kita dapat di entah kenapa si Z1 Extreme di ROG Ally ini lebih optimal karena mungkin dia rilisnya udah awal-awal banget ya si ROG Ally ini. Jadi dia performanya lebih bagus, dia di 100 belasan sampai 20-an, ini sambil record juga. Overall sih nice banget nih. Performanya paling smooth di antara yang lain, cuma entah kenapa kalau gua lihat screen-nya itu memang si Legion Go sangat-sangat vibrant untuk warnanya ya. Jadi lebih memanjakan mata, tapi mungkin itu lebih ngaruh ke performa baterai juga nanti ya. Tapi kalau ini udah sangat lebih dari cukup, lancar juga, dan mantap sih overall. Untuk benchmark sintetis pertama itu dari 3D Mark Time Spy untuk MSI Claw, dia dapat di 3798, terus graphic score di 3400, CPU score-nya di 8000 maksud gua 8578 CPU score-nya. Nah, jadi untuk performa ini sebenarnya dia yang bisa dibilang paling tinggi dibanding kedua yang lainnya ya, si Intel Arc ini, karena beda sendiri gitu ya. Dan dari sini kita bisa simpulin bahwa sebenarnya potensi si Intel Arc ini gede banget ke depannya, karena mungkin perlu optimalisasi driver lagi ke depannya gitu, sehingga untuk gaming performance-nya harusnya bisa di-push lebih lagi, karena lumayan jauh perbedaannya, bisa sampai hampir 1000 gitu kan. Dan untuk menurut gua itu sih, jadi Claw ini untuk kedepannya pastinya potensinya akan gede banget gitu. Nah, untuk suhu saat stress test di 3D Mark ya, dia untuk CPU-nya itu peak-nya di 80 derajat Celcius. Terus untuk GPU dia adem di 60. Overall sih adem dua-duanya sih. Dan di surface juga kalau dipegang nggak ada masalah sama sekali ya untuk handheldnya. Jadi masih nyaman banget kalau lu misalkan ya main sambil kemana gitu masih aman sih. Untuk suhunya ini tergolong adem. Untuk ROG Ally, untuk time spy-nya dia di 2976, graphic score 2677, dan CPU score 8109. Untuk suhunya juga aman banget, dia cuma di 70 derajat, baik CPU dan GPU karena integrated ya. Jadi ya suhunya dia kayaknya dia limit di 70, nggak sampai tembus 80 lah, dia di 77 itu paling gede gitu ya, paling tinggi di 77. Untuk Legion Go dia sebenarnya performanya di sini beda tipis lah sama ROG Ally karena kan sama-sama ya prosesornya. Cuma di sini dia dapat di 2800, terus untuk graphic score di 2500, CPU score di 6800. Nah, untuk suhunya di sini juga tergolong adem semua, jadi aman semua. Ini suhu di 60 bahkan dia ya. Jadi sangat-sangat aman untuk suhunya, untuk ketiga handheld yang kita udah coba tadi ya. Dan ya harusnya emang gitu sih, handheld nggak boleh terlalu panas-panas juga ya, buat kita lebih nyaman tangannya. Jadi overall nice performance lah untuk ketiganya ya. Selain tes gaming dan juga benchmark sintetis, kita juga ngetes 3 handheld ini untuk render video 1080p di 30 fps. Yang pertama, ada Legion Go. Di sini dia perlu waktu cuma 1 menit 59 detik dari baterai awalnya 94 hingga 92%. Lalu ROG Ally dia mampu merender video ini dengan waktu 1 menit 57 detik. Dan baterai awalnya 87%, selesai dirender saat baterainya 82%. Dan terakhir MSI Claw di sini dia merender dengan waktu 7 menit 46 detik.
Nah, di sini agak sedikit lama, mungkin ada beberapa settingan yang kita belum tahu ya untuk optimisasi rendernya si Arc ini. Dia baterai awalnya di 94% dan selesai rendernya di 84%. Jadi itu untuk hasil tes render video mereka bertiga. Tentunya masalah desain kita bahas sekarang, dan dua handheld ini bener-bener ya kayak KKD gitu loh ya. Bedanya cuma warna hitam dan warna putih doang sih. Selain itu sih mirip-mirip banget, paling beda di tekstur, logo kayak gitu-gitu doang, sama penempatan portnya. Overall sih ya kalau kalian suka yang hitam ambil MSI, dan kalau suka putih ambil si Claw. Tapi ini putihnya putih yang cakep gitu, nggak bikin misalkan anggap tangan kalian kotor gitu, dia nggak akan nempel di sini juga sih. Gue udah coba tadi, karena tangan gue lumayan keringetan, jadi masih aman juga, nggak ada masalah sama sekali. Jadi desainnya keduanya proper, cakep, dan tentunya sesuai dengan namanya handheld, keduanya nyaman untuk dibawa kemana-mana dan main di mana saja gitu. Dan yang ketiga ini sih Legion Go, ini yang paling berbeda di antara dua teman-temannya yang lainnya. Di sini dia lebih gede, jauh lebih bongsor, tapi di sini juga terlihat dia build-nya entah kenapa lebih proper aja gitu, lebih kelihatan bulky tapi lebih solid gitu. Terus untuk sticknya juga bisa dilepas dua-duanya, jadi kalau kalian mau main di meja gitu itu lebih enak juga, ada opsi untuk itu tentunya. Jadi kalian nggak perlu pegal-pegal, misalkan pas ada ketemu meja ya kalian bisa taruh dan bisa lepas joysticknya sambil main gitu. Ya memang dia lebih bongsor dibandingkan kedua teman-temannya, tapi itu dia kelebihannya yang tadi gitu ya. Makanya itu juga mungkin yang membuat harganya agak sedikit lebih mahal daripada yang lainnya, karena fitur yang dia tawarin itu gitu. Nah, untuk masalah fitur sih ketiganya udah lengkap banget. Terus apa ya, kalau misalkan si Ella ini dia pakai Armory Crate tentunya, dan gua ngerasa sih selama nyoba tadi memang dia mungkin karena udah lebih lama ya rilisnya, dia jauh matengnya itu udah lebih matang gitu ya, karena udah lama juga rilisnya. Dan apapun di sini fitur-fiturnya kayak nyaman banget, nyentuh keyboard gitu dia langsung muncul. Nah, untuk si MSI ini entah kenapa dia kalau keyboard itu agak ribet, kita harus mencet settingnya lagi, nggak bisa langsung klik langsung muncul keyboard gitu, enggak. Ini entah karena unit yang review yang gua dapat kayak gitu atau memang dari MSI-nya. Tapi tentunya kedepannya kalau memang masalah software pasti kedepannya gampang untuk diimprove selama update-update kedepannya gitu. Terus untuk si Legion juga nggak ada masalah sama sekali. Untuk Lenovo sudah bagus juga, meskipun dia termasuk yang baru, lebih baru pada si Ally, tapi sudah matang juga. Si MSI tinggal nunggu matang aja sih seharusnya kalau memang itu masalah softwarenya. Overall fitur ketiganya lengkap dan bagus, proper, karena brand-brand gede sepertinya mereka juga pasti ngelakuin pengembangan terus-menerus sih. Jadi overall nice. Jadi kesimpulan yang gue dapat setelah nyoba ketiga handheld ini adalah masalah performa pertama ya. Ini performa sih sebenarnya sama-sama aja ya. Kalau misalkan kalian casual gamer yang ya nggak mungkin juga kalian pantengin itu FPS terus-menerus kan. Kalian pasti akan main dan nikmati, dan tentunya di ketiga device ini udah sangat nikmat untuk bermain gamenya. Terus untuk masalah desain tentunya kembali lagi ke preferensi kalian. Kalau kalian suka warna putih kayak Ally ya bisa langsung ambil si Ally. Kalau misalkan yang hitam tapi bentuknya kayak Ally, ambil si Claw. Kalau misalkan kalian pengen yang bisa dicabut pasang, bisa tabletop, tentunya pilih si Lenovo gitu ya. Untuk masalah desain tetap balik ke preferensi, tapi tentunya kalian mau ambil yang manapun, menurut gua ini semuanya worth it banget gitu ya. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan untuk si MSI khususnya gua akan sebut bahwa dia punya potensi yang sangat besar sekali ke depannya, karena drivernya ini lu pasti ke depannya bakal update terus dan performanya pasti akan lebih bagus. Karena untuk di sintetis tesnya dia jauh mengungguli si kedua teman-temannya ini, kedua saingannya ini gitu loh. Tapi ketika gaming dia memang mungkin karena masalah driver dan lain hal gitu, kedepannya pasti akan diimprove tentunya oleh Intel dan MSI ya. Gue yakin ini punya potensi yang gede banget sih untuk nyalip performa dari Z1 Extreme gitu, si Intel Arc ini. Gue harap kedepannya dia tentunya bisa improve terus gitu. Jadi itu dia nih pembahasan singkat mengenai ya ketiga handheld yang lagi trending ini ya. Dan ini ada si MSI Claw yang terbaru, terus ada Legion Go juga, dan ada ROG Ally. Nah, jadi kalau kalian nih sukanya yang mana nih, kalian bisa komen di bawah. Dan kami harap sih informasi ini bisa membantu kalian dalam memilih, dan tentunya bisa langsung beli di mana sih ini Kak tiga-tiganya? Pasti di mesin komputer dong. Semuanya ready nih tiga-tiganya? Ready pasti. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini untuk konten lebih lanjutnya seputar gaming dan teknologi juga nih. Dan terima kasih juga untuk yang telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you! Bye-bye!